Kawon ingkang sampun paring rahmat yang berpanjang sehingga ingkang sampun menika saged sehingga ingkang sampun menika kita saged berparing kesehatan rahmat yang berpanjang saat ibu kita mulai malih menika surat An-Nur ayat 27 sampai 29. Teman malih sering pun kita surat An-Nur ayat 29, semoga kita bisa nanti doa pertama kali Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga Allah memberi pelajaran agar kita dalam ini anjuti Al-Quran. Saat telepon ibu, semoga saat telepon kita mau surat An-Nur ayat 27 sampai 29 kita bawa Al-Fatihah bunyiin dulu. Semoga A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tattaqun. Bagitu fiha ahadan fala tadkhuluna hatta yu'zanakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan
غير مفتونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون صدق الله. Ibu-ibu, dari pun fasiratan dengan ubi kulim, menikah pada ubi kulim atau kakak dengan dimatang ubi Mama kita rata-rata. Surat An-Nur ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Ayat 28. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 29. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Maka bersalah dulu atas surat Al-Baqarah kalau begitu pada diberi jelasan bila diberi berkata mau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul hakim wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu ibu jamaah pengajian tentang menghormati sepindah Allah ngaturaken kakumbalan bohongin nawan itu kakumbaya dari wa ja'alallahu iyyakum minal arifina wal fadhili kullu amin wa antum biqayyid. Mugi-mugi Allah tansah nanti menapa-apa ingkang sampun dados panitia kita sesarengan wonten ing bulan Ramadan lan iki sampun mengampuni segala dosa-dosa kita. Saatipun kita bisa untuk saling memaafkan satu dengan yang lain, sehingga kita akan kembali menjadi hamba-hamba Allah yang suci dari dosa dan noda, terutama antar sesama manusia. Wa ja'alallahu iyyakum, dan semoga Allah menjadikan kita semuanya minal la'ibin, menjadi orang yang selalu kembali kepada Allah setelah dipenting dengan adanya kegiatan Ramadan yang cukup banyak, cukup padat yang kita lakukan. Semoga pendengan itu jadi pendengan itu jadi jumlah kita, lantas saja itu akan menjadi orang-orang yang benar-benar makin takwa Allah subhanahu. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah selalu menjadikan kepada kita, iyakum kepada kita sekalian, minal idina wal wa'idin, menjadi orang yang bisa selalu kembali kepada Allah dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan apapun, gembira maupun besar, dalam keadaan kita itu cukup maupun kurang, maka kita itu bisa kembali. Wa iyyakum minal la'ibin, menjadi orang yang selalu kembali kepada Allah. Jangan sampai kalau kita dalam keadaan kurang ataupun keadaan susah kita ingat Allah, bola-balik diceluk Gusti Allah, walah Gusti, walah Gusti, tetapi dalam keadaan kita bunga, dalam kita bahagia, dalam kita bergembira, kemudian kita lupa kepada Allah. Jangan terjadi seperti itu.
tetapi kita minta baja'alallahu, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua, iyyakum dimana kita semua, minal aidin, menjadi orang-orang yang selalu dalam keadaan apapun kembali kepada Allah. Suka dan duka kita kembali kepada Allah. Kalau kita suka bahagia maka kita bersyukur. Kalau kita sedang dalam suka bencana ujian maka kita akan kembali kepada Allah. Ini minal aidin. Sehingga kalau ibu-ibu pada waktu hari raya kemarin mengatakan ini minal aidin bapak izin itu ibu harus tahu apa artinya. Ya. Jadi ojo muni tok, tapi kita tahu mengapa kita taqabbalallahu minna. Ya Allah, semoga diterima, taqabbalallahu, terimalah apa yang menjadi amal perbuatan kita. Taqabbalallahu minna, dari kita apa yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan. Wa minhum, dan panjenengan semua. Ya, jadi kita yang berbicara, panjenengan semua, semoga apa yang menjadi amal kita diterima Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, dengan penerimaan yang agung, penerimaan yang maha agung. Kemudian waja'alallahu iyyakum, dan Allah semoga menjadikan kita semuanya minal aidin, orang yang selalu kembali kepada Allah dalam keadaan seperti apapun, wal-faizin, sehingga kita digolongkan menjadi golongan orang yang beruntung, untung di dunia dan untung juga di akhirat, berbahagia di dunia dan juga berbahagia di akhirat. Ini harapan kita. Jadi saya panjenengan ngendikan menika kudu ngerti karepe. Ojo nanti muni nek ora ngerti karepe, nggih. Wa ja'alallahu iyyakum minal aidin wal faizin. Lajeng ada tambahan, bisa ditambah lagi kullu amin wa antum bi khair. Kita berharap tahun yang akan datang atau tahun-tahun yang akan datang kita itu akan selalu berada di dalam kebaikan. Kullu amin, setiap tahun wa antum bi khair, kita selalu dalam keadaan kebaikan. Kullu amin wa antum bi khair. Ya, jadi semoga setiap tahun, pada setiap tahun kita akan selalu berada di dalam kebaikan. Jadi kalau itu bisa itu dilengkapi gitu nggih. Taqabbalallahu minna wa minkum, monggo. Taqabbal ya karim, wa ja'alallahu iyyakum minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Nah, ini kalau bisa lengkap itu sangat bagus artinya, gitu ya. Nah, itu kalau kita halal bihalal atau kita itu bertemu di dalam hari raya, ingin kita saling memaafkan satu dengan yang lain, supaya kita ingin kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik, ya. Kemudian kita beruntung dunia dan akhirat, serta kita ingin setiap tahun kita berada dalam kebaikan. Monggo, ini ibu yang kami sampaikan pada awal pertemuan pertama setelah hari raya Idul Fitri ini. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kalinya buat kita, tetapi kullu amin wa antum bi. Setiap tahun semoga kita akan selalu berada di dalam kebaikan. Ibu-ibu yang kami hormati, pada ayat-ayat yang lalu Quran surat An-Nur ayat 22, kemudian diteruskan sampai 27, ini sudah jelas dan berulang kali kita pelajari sampai tuntas, yaitu tuduh menuduh terhadap orang-orang yang dituduh itu adalah tidak benar, ya. Jadi kalau yang dituduh itu benar, maka yang dituduh itu wajib menerima apa? Sanksi itu apa? Denda. Ya, denda itu apa? Ya, hukuman. Ya. Kalau kita itu menuduh orang yang baik dan ternyata itu tidak benar, maka denda, hukuman itu akan kembali kepada yang menuduh. Maka dalam hal ini, tuduh menuduh ini harus ada kepastian bagaimana kebenarannya. Kebenarannya ini harus disaksikan oleh empat saksi yang adil. Empat saksi yang adil itu orang pihak rono, orang pihak ini, itu adalah saksi yang adil.
Kemudian dinyatakan dalam ayat 23 sampai 27 dinyatakan bahwa orang-orang perempuan yang baik itu hendaknya menjadi hak daripada orang-orang perempuan yang orang laki-laki yang baik. Begitu juga orang laki-laki yang baik itu sebaiknya menjadi hak daripada orang perempuan yang baik. Al-khabithu lil-khabithin wal-khabithatu lil-khabithat. Jadi orang-orang wong wedok sing apik iki kudune gak kanggo wong lanang sing apik. Aja nganti orang yang umpamanya orang yang musyrik dientuke wong sing mukmin. Nek wong mukmin dientuke wong sing musyrik. Sebaiknya orang yang baik itu ya didapatkan atau dijodohkan dengan orang-orang yang baik, baik laki-laki maupun perempuan. Juga perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Tetapi perempuan yang tidak baik itu pun juga untuk laki-laki yang tidak baik. Umpamanya ada pezina, maka jangan dinikahkan dengan orang yang bukan pezina. Hendaknya ya dinikahkan dengan orang yang zina itu, sehingga mereka itu top sesuai dengan tuntunan agama. Ojo nanti istilah, kalau dulu ada istilah tubuhan ya Bu, tubuhan ini ya. Nah, pokoknya wong dituduh kon nikahi iki mergo satu ini senajan to dheweke gak ngerti. Lah ini sebetulnya dalam agama enggak boleh. Jadi kalau orang-orang itu ada orang-orang yang tidak baik, ya berikan saja kepada orang yang tidak baik. Azani bazaniyatu. Ini pezina laki-laki itu adalah untuk berzina perempuan. Pezina perempuan adalah untuk berzina laki-laki. Jangan sampai yang baik itu akan dijodohkan dengan orang yang tidak baik. Nah, ini adalah tuntunan agama yang harus kita ikuti supaya kita itu tetap berada di dalam kebaikan. Kemudian ayat 26 sampai 27 itu seperti itu. Kemudian 27 sampai 29 ini tata cara, tata pergaulan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Bagaimana? Dalam Al-Quran yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kamu masuk rumahnya orang-orang dari orang yang beriman. Ini dibantu diwanti oleh Allah. Jangan kau masuk rumahnya orang lain. Ya, jangan masuk rumahnya orang lain. La tadkhulu buyutan, jangan kamu masuk rumah ghayra buyutikum, selain rumahmu. Nah ini loh Bu. Jadi kita tidak boleh memasuki rumahnya orang lain selain rumah kita, ya. Hatta tastanisu wa tusallimu ahliha, sehingga kamu itu diizinkan dan mengucapkan salam. Nah ini tata cara sopan santun, ya, sopan santun tata cara yang diajarkan oleh Islam. Jadi Islam itu memberikan pelajaran kepada kita. Mari ini pituduh pelajaran Jumateng kula panjenengan sami itu nganti sak cilik-cilike. Nganti perkara mlebu omahe wong ae arep Gusti Allah ditata. Mlebu omahe wong ae ditata, Bu. Senajan omahe iki tanggane dhewe. Nek iki wong liya, nggih ta Bu nggih? Senajan tanggane dhewe tak wong liya ta nggih? Nah, ini ditata. La taqulu buyutan ghayra buyutikum. Sekali-kali panjenengan ojo mlebu omahe wong liya, ghayra buyutikum, omahe wong liya. Hatta tastaisu wa tusallimu ahliha, sehingga kamu diizinkan, kamu mendapat izin untuk masuk. Wa tusallimu ala ahliha, dan kau sudah mengucapkan salam kepada ahlinya. Jadi kalau kita masuk rumahnya orang lain, dianjurkan dalam Islam itu mengucapkan apa Bu? Nah, dibaca dikandani ini Al-Quran, bukan omongannya wong sasane, tetapi Allah mengatakan seperti itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Seperti itu adalah yang lebih bagus bagimu. Seperti itu ada tatanan yang lebih bagus bagimu. Nah ini loh Allah yang mengatakan itu. Jadi nek kowe yang wong liya arep kebu omahe wong, apa meneh wis ketok ngene rung enek jawaban. Kemudian salam 3 kali juga belum ada salaman, maka bila kita belum ada jawaban dan kita telah mengucapkan salam ternyata tidak ada jawaban, maka janganlah kita masuk. Dzalikum khairul lakum, seperti itu lebih baik. Lebih baik seperti itu. Ya. In kuntum ta'lamun, apabila kamu itu mengerti.
Jadi kita harus mengerti seperti itu tuntunan dalam agama. Ini Al-Quran, bukan hanya karangan Nabi Muhammad, bukan karangan saya, bukan omongan daripada para khotib, para juru dakwah, tidak. Tetapi Al-Quran mengatakan seperti itu. La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Jangan sekali-kali kamu masuk rumahnya orang lain selain rumahmu. Ghairu buyutikum, selain rumahmu. Hatta tastakhlisu, sehingga kamu itu diberikan izin. Iman gane cara gampane cara Jawa, oh nggih. Kalimat oh nggih. Ngaten mawon. Assalamualaikum, oh waalaikumsalam, senajan wong ero jedul. Tapi sudah ada jawaban. Nah ini boleh. Tetapi kalau belum ada jawaban, belum ketemu daripada orang yang memberikan izin, maka la tadkhulu, jangan sekali-kali masuk. Seperti itu adalah zalikum khairul lakum. Hal yang seperti itu lebih baik ya untukmu, lebih baik untukmu, lebih selamat. Karena apa Bu? Karena rumah orang lain itu adalah penuh dengan rahasia, gitu Bu ya. Perdagangan rahasia, mungkin ada sesuatu yang tidak mungkin dilihat oleh orang lain, atau sesuatu yang membahayakan, atau sesuatu yang mungkin kalau sampai nanti terjadi satu kehilangan dan sebagainya, macam-macam. Ada permasalahan-permasalahan yang memang orang lain tidak boleh masuk. Kalau masuk mungkin terjadi apa-apa. Nah ini nanti antaranya maka Allah melarang. La tadkhulu, jangan kali-kali masuk kamu. Buyutan ghairu buyutikum, rumah yang bukan rumahmu. Nah ini loh Bu, yang bukan rumahmu. Hatta tastakhlisu wa tusallimu alaiha, sehingga kamu itu minta izin. Wa tusallimu, dan kamu itu adalah mengucapkan salam ila ahliha, kepada ahlinya. Dari khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Ya, in kuntum ta'lamun, apabila kamu itu mengerti. Kita disuruh mengerti Bu, kita disuruh mengerti ya. Nah ini kemudian ayat yang 27 ya, kalau umpamanya ini ya, tadi dikatakan kalau umpamanya setelah kita akan masuk itu ternyata tidak ada orang, tidak ada seorang pun rumah itu, ojo nekat mlebu ora enek wong. Soalnya kalau ini apa-apa apa itu kenapa Bu ya? Oh emang kayak saya lebu kok dodoan tak inget yo kadang-kadang kita akan terjadi sesuatu yang tidak inginkan, maka itu jangan sampai terjadi. Nah, dan apabila kita itu melihat di rumah itu ternyata juga tidak ada orang sama sekali, bahkan kita itu oleh penjaganya adalah sengenek pembantu ini mungkin terjadi ya Bu ya. Nah kalau tempat saya itu sering seperti soalnya ya, umpamanya sampai ketemu dengan orang yang jaga di situ mengatakan, oh bapak karena ibu pindah, kalau mau kok mulai makin diganggu wong ngendikanipun acarane ngeten sampun terpundi monggo panjenengan, umpamanya ini ada kalimat begitu, atau mungkin benjing-benjing mawon tindak niki malih. Ini suatu penolakan gitu Bu ya. Suatu penolakan, atau kita tidak boleh masuk. Karena apa? Tidak ada. Sehingga mungkin pembantu itu tidak berani masukkan orang. Mungkin terjadi atau tidak itu? Mungkin. Karena apa? Dia tidak berani untuk masukkan orang. Kok enak-enak apa-apa aku mesti didukani, kok enak apa-apa, kok mau dijawe, kok enak tamu, enak ini atau rono, enak ditindak. Monggo bimbing-bimbing kemauan atau dosundi. Ini satu penolakan atau satu kita disuruh pulang. Sebaiknya bagaimana bintangnya terus kira-kira? Kita pulang atau nekat atau ini? Nah, yang paling baik dalam ayat ini, ayat 27, 28 ini, pulanglah. Loh, kalau memang kamu disuruh pulang atau karena ditunda karena tidak ada orangnya, sebaiknya itu pulang atau besok saja, maka sebaiknya kita itu pulang. Itu yang paling baik. Wa askalakum, itu lebih suci dan bersih bagimu, sehingga tidak akan terjadi apa-apa.
Ora enek suudon macam-macam. Nyapa apa bukan mulai nek ra gelem. Kadang-kadang ada ya Bu ya. Pun mboten kula entosi mawon. Lah mengke nek dangu pripun? Mboten napa-napa. Mboten itu kadang-kadang ada perkiraan to Bu ya. Nyapa wong kuwi kon mulai ra gelem. Mongko sing engko bapak ibu tunggu lek mundur ya apa wong adoh lek tindak kon mulih ra gelem. Ini kadang-kadang akan menjadi satu kecurigaan, sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, ini kecuali kalau itu jelas-jelas adalah keluarga dekat. Keluarga dekat. Umpamanya Yusami ke tempatnya Buliksan, yang di rumah itu putune, ya, umpamanya Buliksan pasti tidak. Ya ini karena keluarga dekat, mungkin saja ini tidak apa-apa. Ya ini saya kira itu masih bisa apa namanya, ditolerir di apa ya, salah wong iki dulure ra apa-apa. Itu yo kuliner ini biasa. Nah, ini ditolerir istilahnya namanya seperti itu. Tetapi kalau orang lain dan itu sangat mungkin akan terjadi apa-apa kalau itu nanti nekat, maka kita harus menolak. Dan kalau yang kita itu ditolak, maka kita harus pulanglah. Kalau kamu disuruh pulanglah. Dua askalakum itu lebih baik, lebih suci, lebih bersihkan. Ini aturan agama. Al-Quran yang mengatakan, kalau ngono kuwi Gusti Allah ditoto. Jadi kan Gusti Allah itu nganti wong nyanggone tanggane lho kok ditoto. Gusti Allah yo excitement mikir kaya ngono lho. 1500 tahun yang lalu. Mengapa Allah beri aturan seperti itu? Karena nanti manusia itu akan terus bergaul, akan selalu orang itu selalu bermasyarakat, mungkin akan terjadi satu hubungan satu dengan yang lain yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Maka harus ada aturan yang persis, yang bagus. Maka Allah kan mengatur di dalam Quran surat An-Nur ini. Ya, bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan? Bagaimana soal tuduh menuduh? Bagaimana kalau orang itu baik, baiknya itu dihubungkan dengan orang baik atau orang yang tidak baik? Ini Allah tuh jeli ibu-ibu, jangan sampai orang itu terbenturkan kepada hal-hal yang tidak baik. Ojo nanti kepleset yang dalam neraka, nek iso. Kowe iki kaya apa ae bibimu ning donya kaya apa ae, mbok pirang puluh tahun ning donya, iki nek iso besok nek mulai ning nggonku kuwi kowe ning suwarga. Harapan Allah seperti itu. Wong kowe dhisik asline mbak-mbakmu mbak Adam Hawa iki dhisik asline sapa? Suwarga. Nek iso kowe mulya ya ning suwarga. Aja nanti mulai ning neraka kleru. Nek kowe ning donya kesasar-sasar mergo sing kok elok iki wong maghrib dugi sapa? Maghrib dugi orang-orang yang ditutup Allah. Siapa yang ditutup Allah? Setan, iblis, balad-dhalin dan orang-orang yang tersesat. Kalau di dunia ini kita ikut orang yang ditutup Allah, yaitu hamba Allah yang ditutup Allah, yaitu para setan, iblis, tujuan setan kok ikuti, ya kita jadi golongan setan. Atau tujuan orang-orang yang tersesat, yang suka menyesatkan orang atau mereka itu orang mencari jalan sesat kok dieloi, ya kita akan termasuk orang-orang yang tersesat. Lah nek kaya ngono piye? Berarti kita itu di dunia tersesat, besok nek ning neraka dalane ya piye Bu? Ya kesasar, dalane wis kesasar kok ning dunyane wis kleru kok sing dieloi wong sing maghrib binalaihi balad-dhalin kok. Tetapi yang kita ikuti seharusnya piye? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu siratal mustaqim, jalanan orang-orang yang engkau beri nikmat, engkau beri petunjuk dan engkau beri nikmat, yaitu para rasul dan para nabi. Ini loh Al-Fatihah yang diwaca bendino kuwi lho. Tinundukne ngelekne yang awake dhewe kaya ngono kuwi. Dalam pergaulan hidup sehari-hari, dalam pergaulan di masyarakat pun seperti itu. Sampai ada tata cara bagaimana masuk rumahnya orang lain. Nek kowe ngaji salam ping 3, jalur izin ora diizini malah kon muli. Nah, mulia. Ini Al-Qur'an.
Karena apa? Itu lebih baik dan lebih suci bagimu. Nah, ini. Tetapi ada aturan yang ketiga, ayat 29. Ayat 29. Bagaimana Bu ini nomor 29 tadi artinya? Diulangi 29. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ini Bu, ini yang ketiga, ada aturan lagi, ya. Nek dek mau, kudu salam, kudu minta izin. Nek orang di sini dan tidak ada jawaban salam, jangan masuk, itu lebih baik. Nek kowe dikongkon mule, mergo pancen wonge ora enek, aja kok tunggu muli, ya itu lebih bagus. Sekarang yang ketiga, kalau kamu akan memasuki satu rumah, di mana rumah itu tidak digunakan untuk tempat huni. Tempat huni itu apa, Bu? Bukan tempat tinggal. Di omah sing dinggoni wong sak keluarga, itu namanya tempat huni, ya. Nah, contohnya piye? Contohnya umpamanya kantor, umpamanya penginapan, umpamanya warung, ya. Kemudian umpamanya itu tempat umum, ya. Tempat umum itu kepentingan untuk apakah kita ke toilet, apakah kita mau wudu. Ini tempat umum, artinya tempat yang tidak dijadikan huni untuk bertempat tinggal. Bagaimana caranya? Allah pokoknya pikir, lah pokoknya lebih dari tempat-tempat yang bukan menjadi tempat tinggal, Allah mengatakan tidak ada dosa. Karena tidak ada dosa bagimu untuk masuk. Karena apa? Karena kamu punya kepentingan. Ya, karena kamu punya kepentingan. Enek toilet, dan ini memang tempat umum toilet, dan kita perlu untuk ke toilet, ya tak Bu? Boleh tidak kita masuk? Boleh, selama toilet itu tidak terpakai. Ini namakannya tempat yang tidak dijadikan tempat huni. Ke kantor, ke penginapan, ke warung. Umpamanya kita mau nasi warung karena kita punya kepentingan untuk membeli nasi, untuk membeli makanan, maka kita melihat kita boleh masuk, tidak ada dosa, tetapi pun juga harus memberi. Umpamanya sudah dijawab, boleh beli bono, ya. Kemudian kita itu karena punya kepentingan untuk beli nasi, kita ujuk-ujuk nunggu jadi kalau bukan ada antri, karena apa? Aku punya kepentingan. Umpamanya tempat hotel, karena kita akan punya kepentingan untuk nginap di situ, maka kita masuk kantor itu boleh. Ya. Karena apa? Karena kita punya kepentingan untuk menginap di situ. Itu bukan tempat tinggal orang, tetapi digunakan untuk menginap orang lain yang memang sengaja punya kepentingan untuk menginap. Seperti kami di kemarin itu juga gitu, satu rumah ini menyewa satu rumah, ya, satu keluarga. Di situ yang punya ya tidak ada semua, tapi cuma pakai, ya kita punya pakai HP aja, ya sudah tak buka, ya ada pembantunya aja membuka pintunya, kita masuk ke tempat, walaupun yang punya penginapan itu tidak ada, tapi karena sudah menghilangkan walaupun dengan online, ya kita masuk saja, itu tidak ada dosa. Karena apa? Karena kita punya kepentingan dan kita memerlukan tempat itu sebagai tempat menginap, dan kita bebas di situ. Karena apa? Karena itu memang tempat untuk dijadikan penginapan untuk orang-orang yang punya kepentingan. Ini boleh, tidak ada dosa. Nah, ini satu contoh seperti itu. Karena kita akan menyewa hotel, kamarnya ini hanya diberikan kunci saja. Oh ini kuncinya, nomornya ini. Tidak usah ngeteni saya juga keterke rono. Diberi kunci, kita buka kunci, ceklek masuk, tidak apa-apa, tidak ada dosa. Karena apa? Karena itu punya kepentingan dan tempat ini memang tempat yang disewa. Nah ini, jadi ibu-ibu bisa membedakan ya Bu ya.
Ini adalah aturan. Allah itu ternyata mengatur sejeli itu bagaimana supaya manusia itu bisa menjalankan hubungan antar sesama manusia dan melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam bergaul, tata pergaulan masyarakat itu dengan baik, sehingga tidak ada kecurigaan satu dengan yang lain dan tidak akan ada dosa satu dengan yang lain. Jadi ada dari 26 ke 27, 28, 29 ini ada 3 kunci. Yang pertama, jangan memasuki rumah yang bukan milikmu, bukan rumahmu apabila kamu belum memberi salam dan juga belum minta izin. Sebelum ada izin dan jawaban salam itu belum ada, sekali-kali kita tidak boleh masuk. Karena apa? Itu khairul lakum, lebih baik bagimu. Itu lebih baik bagi kita supaya kita lebih terjaga. Kemudian yang kedua, apabila kita akan memasuki, apabila kita akan bertamu ke tempatnya orang lain, sedangkan orangnya tidak ada satupun atau yang punya rumah tidak ada dan kita disuruh pulang, maka yang paling baik kita pulang. Itu huwa azkalakum, itu lebih suci bagi kita, lebih terjaga dan kita lebih bersih. Nah, ini tata aturan yang kedua. Sedangkan yang ketiga, apabila kita itu akan memasuki satu rumah itu orang dinggoni kanggo huni untuk kehidupan keluarga, bukan tempat hunian, bukan tempat tinggal daripada keluarga. Tetapi memang tempat itu tempat yang dapat dipakai oleh siapa saja, seperti kantor, seperti warung, seperti toilet, seperti penginapan, hotel, losmen. Ini semuanya, atau mungkin tempat umum, terminal, apa itu namanya, Bu? Tempat menunggu kantor. Itu kan tidak perlu keluar-keluar, Bu. Nah, ini kita memang punya keperluan di situ, tidak perlu kita itu menunggu-nunggu. Wis dibanggaane kok orang iki, dalam mulai ibu lah, masalahnya ini karena tidak ada keperluan, maka kita masuk itu tidak berdosa. 3 masalah yang sore hari ini bisa kita kantongi di dalam rangka kita menatap diri, hidup berdampingan dengan sesama manusia, hidup berdampingan dengan sesama tetangga atau sesama saudara, atau mungkin dalam hidup bermasyarakat. Ya, jadi sudah lepas dari masalah tuduh-menuduh, sudah lepas daripada berita bohong. Ya punya, jangan suka untuk menyiar-nyiarkan berita bohong untuk ayat-ayat yang lalu, karena kita diancam oleh Allah. Nek kowe wis ngerti barang bohong ora bener kok siar-siarne bahwa ancamannya dunia akhir. Jelas ya, Al-Quran tidak seperti itu. Nek wis kaya ngomong iki yo aja nikmat, wong wis ngerti kok darane. Ya, ojo mengikuti ujian setan. Ya, pada rubi, yaitu para setan iblis yang dibentuk Allah, balagoli, dan jangan mengikuti orang-orang yang tersesat. Dan ambil model ini, tidak biasa ini, apa-apa, tak boleh. Jadi kita itu punya aturan, ada satu tata cara sopan santun yang telah diatur oleh Allah melalui Al-Quran. Inilah Al-Quran surat An-Nur ayat 27, 28 dan 29. Lepas daripada masalah tuduh-menuduh, yang benar yang salah, apa ancaman Allah, dan juga terhadap orang-orang yang mempunyai apa itu namanya orang yang mempunyai sikap tindak tanduk yang tidak baik, maka itu adalah untuk orang yang tidak baik, laki-laki perempuan. Sebaliknya, orang yang baik untuk orang yang baik. Jangan jodohkan orang yang baik dengan orang yang tidak baik, ya. Mulanya kalau ada pezina itu ya, itu sebaiknya yokono dinikahnya. Kalau pezina itu jangan sampai dinikahkan dengan orang lain yang bersih, yang suci. Eman-eman dan kasihan ya Bu, kasihan yang bersih. Oleh karena itu aturan agama sampai sedetail itu Allah mengatakan, sehingga
ancaman terhadap orang-orang yang memberitakan berita bohong, kemudian awak itu melok-melok nyiarnya, kita akan kena. Malah mungkin awak itu kok ngandaki yang wong itu panggone A dikandaki yang B, C, D, E, F, G, awak itu 5 dosane. Karena apa? Oh barang elek kok ngomong-ngomongke kan semua bilang-bilang. Ini supaya monggo kita tata dalam kehidupan sehari-hari agar supaya kita itu selalu berusaha menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, menjaga diri kita tetap. Mengapa? Soalnya nek dunya umpamane awake dhewe iku ditandani di kopi sakjane ora ngaku, besok ning akhirat piye, Bu? Nek pengen ada sing nek 25, 26 tangan, kaki yang akan pergi kudu kelingan panjenengan. Saiki ra iso ngomong, sing ngomong iki, tapi besok nek al-yauma naqtimu ala afalihim. Jare Al-Qur'an surat Yasin ayat 65 besok di kiamat, maka ini nak ditanya Allah akan terkunci rapat. Tapi yang bicara baru kalimuna aidihim. Juru bicaranya apa? Tangan. Batas satu arjulukum. Kaki menjadi saksi bima kanu yaksibun, dari apa yang telah kita lakukan. Hati-hati. Besok hati, mata, telinga ini semua akan ditanya oleh Allah. Dalam ayat lain ada dari mata, telinga, kulit itu semua besok akan ditanya Allah, akan berbicara sendiri-sendiri. Neng ora saiki sing iso ngomong siji lesan kita yaitu sekarang. Tapi besok terbalik, ini yang terkunci, yang lain akan berbicara. Semua alat indera ataupun apa yang telah diciptakan Allah untuk kita semuanya ini akan menyaksikan segala apa yang pernah kita perbuat. Satu pun tidak akan ada yang meleset. Maka kita harus hati-hati. Sayangilah tangan dulu, sayangilah matamu, sayangilah hidungmu, sayangilah telingamu, sayangi kulitmu, ojo kena dijilit sapa wae, enake dan sebagainya. Sayangilah kakimu, ojo kok mlaku ning diae gone, karena besok akan berbicara di hadapan Allah yang tidak bisa untuk dicegah lagi. Karena apa? Allah. Jadi besok hari kiamat pada waktu perpisahan, yang walhasil ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah ditanya, dikumpulkan sing kanan, sing kiri. Setelah itu di mizan, ditimbang. Timbangannya jedlek endi? Nek jedlek kanan, bahwa fi isyatil radiyah, dia akan berada di dalam kehidupan yang diridhoi Allah. Tetapi kalau jedlek kiri, fa'umuhu hawiyah, maka dia akan bertempat di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menjilat-jilat lagi panas yang sudah jutaan tahun dibakar oleh Allah. Sejak terjadinya neraka terus dibakar, api ini bergejolak, menunggu mangsanya, menunggu siapa nanti akan bertanya kepada Allah, siapa nantinya Allah yang akan dimasukkan ke sini. Aku masih siap untuk menunggu. Neraka akan berbicara seperti itu, siapa nantinya Allah, penghuni yang akan kau masukkan lagi. Karena itu memang sudah ada jatah-jatahnya orang-orang yang mereka menjadi ahlun nar, yaitu ahli neraka. Semoga kita tidak menjadi ahlun nar, tapi menjadi ahlul jannah, menjadi ahli surga. Nah, ahli surga apa? Tiketnya apa? Tiket yang kudu dicekel dari dunia. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun. Dan seterusnya ini Gusti Allah wis kaya yang angger-angger dalane wis jelas nggih to nggih bagi kita.
Semua ini merupakan petunjuk bagi kita, peringatan bagi kita agar kita menjadi hamba Allah yang selalu apalah tadakkarun, apakah kamu tidak ingat terhadap peringatan-peringatan Allah yang seperti ini. Mudah-mudahan kita ingat pada peringatan Allah. Maka Al-Quran itu dinamakan al-dzikrun, yaitu peringatan, menjadi petunjuk dan peringatan bagi umat manusia. Begitulah ibu-ibu, mudah-mudahan pada sore hari ini kita tambah ilmu, ya. Jadi ilmu inilah yang harus kita kantongi dalam kita hidup bermasyarakat dan berkeluarga. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita yang akan menjadi tambahan jalan yang lurus, siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.